Angin malam itu menusuk hingga ke sumsum tulang, membawa aroma tanah basah yang menyengat dari balik jendela kayu asrama yang sudah mulai lapuk. Di dalam kamar sempit itu, Arlan meringkuk nyaman di bawah selimut wol tebal berwarna coklat tua. Itu adalah barang paling berharga miliknya, sebuah hadiah perpisahan dari ibunya sebelum ia berangkat ke pesantren. Tekstur wolnya yang lembut dan hangat seolah menjadi pengganti dekapan sang ibu di tengah dinginnya malam di pegunungan. Arlan memejamkan mata, membiarkan bunyi rintik hujan yang menghantam atap seng menjadi pengantar tidurnya yang lelap. Namun, kedamaian itu terus terusik oleh suara gigi yang bergemeletuk dari arah sudut kamar. Di sana, Bagas duduk bersandar pada dinding semen yang dingin. Bagas adalah seorang yatim piatu yang datang ke pesantren ini hanya dengan satu tas ransel kusam. Malam ini, ia hanya mengenakan selembar sarung kotak-kotak tipis yang dililitkan ke seluruh tubuhnya. Tubuh kurusnya gemetar hebat setiap kali angin menyelinap melalui celah ventilasi. Arlan melirik sekilas, menyadari betapa tipisnya perlindungan yang dimiliki temannya itu. Namun ia segera memalingkan wajah dan menarik selimutnya lebih erat hingga menutupi telinga. "Lan, bolehkah aku sedikit mendekat ke kasurmu? Dingin sekali malam ini," bisik Bagas dengan suara yang bergetar. Arlan terdiam sejenak, merasakan ego yang memuncak di dadanya. Ia teringat pesan ibunya untuk menjaga selimut itu baik-baik agar tidak kotor atau rusak. Ia takut keringat atau debu dari sarung Bagas akan membekas di wol mahalnya. "Jangan, Gas. Kasurku sempit, nanti selimutku bisa ketarik dan kena lantai yang basah karena bocor. Kamu pakai saja sarungmu 2 lapis, jawab Arlan dingin tanpa menoleh sedikitpun. Hujan berubah menjadi badai. Suara petir sesekali menggelegar menerangi kamar yang gelap itu dalam sekejap mata. Suhu udara turun drastis, membuat napas Arlan pun mengeluarkan uap tipis. Meskipun tubuhnya hangat di bawah wol, hati Arlan mulai merasa tidak tenang. Ia tidak bisa memejamkan mata karena suara gemericik air yang mulai masuk dari atap seng yang bocor di beberapa titik. Bayangan ibunya muncul di benaknya. Ibunya yang selalu mengajarkan untuk berbagi, sementara ia sekarang justru menutup diri di balik kain mahal pemberian ibunya itu. Dalam kegelapan, Arlan mulai teringat kejadian-kejadian kecil selama 6 bulan terakhir. Ia teringat saat ia jatuh sakit dan kehilangan selera makan, Bagaslah yang diam-diam memasakkan mie instan hangat untuknya di dapur umum pada tengah malam. Bagas tidak pernah meminta imbalan, bahkan saat Arlan hanya mengucapkan terima kasih dengan gumaman singkat. Bagas selalu ada untuk hal-hal yang dianggap Arlan remeh, memberikan bantuan tanpa suara, seolah kebaikannya adalah sesuatu yang memang sudah seharusnya dilakukan tanpa perlu diakui oleh siapapun. Arlan juga teringat saat ia kesulitan memahami kitab kuning yang rumit. Bagas, yang jauh lebih cerdas namun selalu rendah hati, dengan sabar meminjamkan catatan pribadinya yang rapi dan penuh penjelasan. Bagas bahkan menghabiskan waktu istirahatnya untuk menjelaskan baris demi baris kalimat bahasa Arab itu kepada Arlan. Arlan merasa dadanya sesak. Ternyata selama ini ia hanya menerima kehangatan dari Bagas tanpa pernah memberikan satu serat benang pun sebagai balas budi. Ia merasa sangat egois, mendekap selimut wolnya sementara temannya berjuang melawan dingin yang mematikan. Tiba-tiba, suara tes-tes-tes terdengar sangat dekat di telinga Arlan. Ia terbangun dari lamunannya dan menyadari ada kebocoran tepat di atas rak kayu tempat ia menyimpan kitab-kitab suci dan catatan pelajarannya. Arlan panik, ia tahu jika kitab-kitab itu basah, tinta di dalamnya akan luntur dan kertasnya akan hancur. Ia segera beranjak dari kasur, berniat menyelamatkan harta karun ilmunya itu. Namun, saat ia mendekat ke rak, ia terpaku. Ia melihat sesuatu yang tidak terduga di tengah keremangan cahaya lampu minyak yang hampir padam. Di sana, Bagas berdiri dengan tubuh yang menggigil hebat, giginya beradu hingga menimbulkan suara yang memilukan. Ia tidak menggunakan sarung tipisnya untuk membungkus tubuhnya sendiri. Alih-alih, ia telah melepaskan sarung itu, dan menyampirkannya di atas rak kayu milik Arlan. Sarung itu sekarang sudah basah kuyup, menyerap setiap tetesan air hujan yang jatuh dari atap yang bocor, agar tidak menyentuh kitab-kitab milik Arlan sedikitpun. Bagas hanya mengenakan kaos oblong tipis dan celana pendek, membiarkan kulitnya membiru karena kedinginan demi melindungi milik temannya. "Bagas, apa yang kamu lakukan?" Suara Arlan bergetar karena rasa bersalah yang amat sangat. Bagas menoleh perlahan, mencoba tersenyum, meskipun bibirnya gemetar.
Aku tahu betapa berharganya kitab-kitab ini bagi Mulan. Kalau mereka rusak, kamu tidak bisa belajar lagi. Aku tidak apa-apa, aku sudah terbiasa dengan dingin, jawab Bagas pelan. Air mata Arlan jatuh seketika. Ia merasa sangat kecil di hadapan kebesaran hati Bagas. Selimut wol tebal yang ia miliki terasa tidak ada harganya, dibandingkan dengan pengorbanan selembar sarung tipis milik sahabatnya itu. Tanpa berkata-kata lagi, Arlan melepaskan selimut wol coklatnya yang lebar. Ia membentangkan kain hangat itu, dan merangkul Bagas, menyelimuti mereka berdua di bawah satu kain yang sama. Mereka duduk bersama di atas kasur sempit Arlan, berbagi kehangatan yang selama ini Arlan simpan sendiri. Malam itu, Arlan belajar sebuah pelajaran yang tidak ada di dalam kitab manapun. Bahwa kehangatan sejati tidak berasal dari tebalnya kain wol, melainkan dari ketulusan hati yang mau berbagi. Di bawah selimut itu, dinginnya badai tidak lagi terasa, kalah oleh hangatnya persaudaraan yang baru saja menyatu.